Situs ini disegel ratusan tahun, tapi kini pemerintah mengembangkannya lagi. Proses ini ditolak keras warga desa. Pengembang serakah dan pejabat tinggi mengerahkan militer untuk menindas. Namun warga tidak gentar dan melarang siapapun masuk. Melawan tentara bayaran bersenjata. Perlawanan mereka sia-sia. Setelah menumpas warga, mereka menyerbu benteng terowongan. Tak disangka, masih ada belasan orang di sini yang berjuang mati-matian melawan. Melihat warga desa memegang senjata, kedua belah pihak pun langsung berada di ambang konfrontasi. Untungnya, para tentara bayaran ini hanya ingin mengambil nyawa, bukan harta, sehingga mereka tidak memicu peperangan. Takhayul feodal semacam ini jelas tidak bisa dipertahankan di masyarakat modern. Melihat situasi yang buntu, sang pengembang memerintahkan anak buahnya diam-diam meledakkan sebuah bom, lalu berpura-pura seolah-olah warga desa yang lebih dulu menembak. Melihat hal itu, para tentara bayaran pun langsung melepaskan tembakan secara membabi buta. Seketika, belasan warga tewas ditembak. Dua penyintas ditangkap. Agar tak berlarut-larut, mereka membuka terowongan dan mengirim tim insinyur memeriksa ke dalam. Lama berselang, tak ada kabar dari mereka. Tiba-tiba, bayangan muncul di mulut terowongan gelap. Saat melangkah keluar, ternyata pekerja itu memegangi ususnya sendiri. Berjalan tertatih ke pintu berkat dorongan adrenalin. Mengira masih ada warga bersembunyi, komandan memimpin timnya masuk terowongan. Sementara wakilnya, Shiluoyi, dan lainnya berjaga di pintu melindungi para pengembang. Tentara bayaran itu memakai kacamata malam dan kamera tubuh, sehingga situasi di dalam terlihat jelas dari luar. Namun, mereka hanya menemukan bendera Inggris di lantai tanpa jejak mayat tim insinyur. Tiba-tiba, sinyal terputus dan muncul sosok berpakaian aneh. Komandan maju bertanya, tapi sosok itu tak bergeming. Sinyal terputus. Saat bingung, dua penyintas berdarah lari keluar, menandakan bahaya besar di dalam. Wakil komandan Shiluoyi membawa prajurit baru nekat demi menyelamatkan yang lain dan sang komandan. Meski gelap dan sunyi, perjalanan mereka lancar. Di ujung terowongan, mereka menemukan komandan tergeletak. Ia tak terluka, tapi tampak sangat ketakutan. Shiluoyi mengikuti arah pandangan komandan dan samar-samar melihat ada makhluk yang merayap di langit-langit. Melihat itu, keduanya memapah komandan ke mulut gua. Namun, kawanan itu terus mengejar. Diiringi raungan, paha prajurit baru digigit, hingga teriakannya menggema. Untungnya, Shiluoyi menurunkan komandan dan memberondong tembakan untuk menyelamatkan rekannya. Karena musuh makin dekat, Shiluoyi segera memapah keduanya dan berlari keluar gua. Akhirnya mereka keluar gua dengan selamat. Tanpa henti, ia mengajak semua pergi. Namun, makhluk itu menembaki mereka dari belakang. Untung tembakannya meleset. Karena mobil sekitar hancur, mereka merunduk menghindari peluru. Shiluoyi melihat peta. Ada barak tua Inggris tak jauh dari sana. Mereka pun segera menuju ke sana. Tanpa sadar, makhluk-makhluk mengintai dari balik pohon saat mereka melewati hutan. Tiba di barak, gerbangnya terkunci. Lalu terdengar suara wanita dari dalam, yakni dua warga desa yang kabur. Mereka pun diizinkan masuk. Namun syaratnya adalah para korban luka harus tetap berada di luar. Pada saat itu, Shiluoyi dengan panik menyadari bahwa sekelompok besar makhluk mengenakan seragam tentara Inggris telah mengejar mereka. Mereka serempak mengangkat senapan dan kembali menembaki tim anti huru-hara. Istri pemilik toko malang tertembak. Dalam situasi kritis, anggota tim wanita terpaksa mendobrak pintu.